Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar BTAQ, melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk itu, silakan anak-anak dipersiapkan buku paketnya, disimak baik-baik apa yang nantinya Pak Hasan sampaikan. Baik, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, sekarang kita lanjutkan pada bab kedua, yaitu tentang macam-macam bacaan idgham. Ada 3 macam pembagian idgham. Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Yang kedua adalah idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang idgham mutamathilain. Apa itu idgham? Idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Jadi idgham itu artinya memasukkan, ya, atau melebur. Kemudian mutamathilain itu artinya adalah dua huruf yang sama. Sedangkan idgham mutamathilain adalah jika ada dua huruf yang sama sifatnya maupun makhrajnya, jika saling bertemu, kemudian huruf pertama berharokat sukun dan huruf kedua berharokat hidup, itu dinamakan idgham mutamathilain, ya. Jadi ketika ada dua huruf yang sama bertemu, kemudian huruf pertama itu adalah berharokat sukun atau hurufnya mati, dan yang kedua berharokat hidup, itu namanya idgham mutamathilain. Harus dibaca idgham, ya, harus dibaca idgham. Langsung saja kita ke contoh biar mudah difahami. Nah, contohnya silakan sambil dilihat buku paketnya, ya. Karena di sini Pak Hasan tidak mencontohkan secara keseluruhan, hanya mengambil beberapa contoh dari buku paket. Yang pertama adalah idrib bi'asokal hajar. Idrib bi'asokal hajar. Contoh pertama, ada huruf ba, ya, bertemu dengan ba, ya. Itu yang bahasa kasih warna hijau itu. Ada dua huruf yang sama bertemu. Dan yang pertama berharokat sukun, ya, dan ba yang kedua berharokat kasroh. Nah, ini dinamakan bacaan idgham mutajanisain. Idgham mutamathilain. Jadi cara bacanya diidghamkan. Idrib bi'asoka, ya. Jadi tidak boleh idrib bi'asoka, tidak boleh seperti itu, ya. Harus diidghamkan, tidak boleh idhar. Idrib bi'asoka. Jadi ba yang pertama itu dimasukkan ke huruf ba yang kedua. Jadi seakan-akan ba yang pertama itu hilang, ya. Idrib bi'asokal hajar, ya, baknya ini sebetulnya di tasdid, ya. Ya, jadi bahasa ulangi lagi. Jadi yang dinamakan idgham mutamathilain adalah jika ada dua huruf bertemu yang sama, dan yang pertama, huruf pertama itu disukun atau mati, dan huruf kedua berharokat hidup. Contohnya idrib bi'asoka.
Kemudian contoh yang kedua, waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Pada lafal tersebut ya terdapat dua huruf yang sama bertemu, yaitu huruf dal. Kemudian huruf pertamanya disukun dan huruf kedua berharokat fathah. Maka ini disebut bacaan idgham mutamathilain. Kenapa? Karena ada dua huruf yang sama bertemu dan yang pertama disukun, yang kedua berharokat hidup. Cara bacanya diidghamkan. Waqad dakhalu. Tidak boleh waqad dakhalu, tidak boleh. Harus diidghamkan. Waqad dakhalu. Nah, ini untuk contoh idgham mutamathilain. Nah, ada pengecualian ketika ada dua huruf yang sama bertemu, itu tidak dibaca idgham, melainkan dibaca idhar. Apa itu? Yaitu ketika ada wawu sukun bertemu dengan huruf wawu. Kemudian ketika ada huruf ya sukun bertemu dengan huruf ya, maka tidak boleh dibaca idgham, tetapi harus dibaca idhar dan panjang. Ya, jadi ada pengecualian dua huruf itu, yaitu wawu bertemu dengan wawu, kemudian ya sukun bertemu dengan ya, maka tidak boleh dibaca idgham. Contoh, fi yaumin kana miqdaruh. Fi yaumin kana miqdaruh. Jadi di situ ada ya sukun ya bertemu dengan huruf ya, maka dibaca idhar atau panjang ya. Jadi ini contoh pengecualian huruf yang sama ketika bertemu tetapi tidak dibaca idgham. Anak-anak bisa lihat huruf yang Pak Hasan kasih tanda warna hijau ya. Ini adalah contoh pengecualian dua huruf yang bertemu tetapi tidak diidghamkan. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu idgham mutaqaribain. Mutaqaribain artinya adalah dua huruf yang berdekatan. Ya, jadi mutaqaribain itu artinya dua huruf yang berdekatan. Kemudian idgham mutaqaribain adalah bertemunya dua huruf yang hampir berdekatan, baik itu makhrajnya maupun sifatnya. Jadi bunyinya itu hampir berdekatan. Ya. Itu namanya idgham mutaqaribain. Seperti idgham mutamathilain, syaratnya adalah ketika huruf pertama berharokat sukun dan huruf kedua berharokat hidup. Nah, nanti harus dibaca idgham. Cara membacanya, bunyi huruf pertama dihilangkan masuk ke huruf kedua atau diidghamkan. Nah, ini pembagian yang kedua, yaitu idgham mutaqaribain. Kita langsung ke contoh. Nah, contohnya anak-anak bisa perhatikan di buku paket. Ya, di situ dicontohkan ada kalimat yalhath dzalika. Ya, tulisannya yalhath dzalika. Di situ ada huruf ta yang disukun, kemudian bertemu dengan huruf dzal. Nah, ini adalah idgham mutaqaribain. Karena apa? Karena bertemunya dua huruf yang hampir sama atau berdekatan. Ta dengan dzal. Kemudian yang pertama, ta-nya disukun, ya. Dalnya berharokat fathah. Yalhath dzalika. Itu tulisannya. Akan tetapi itu dibaca yalhadzalika. Yalhadzalika. Ya. Jadi huruf ta itu seperti hilang.
dimasukkan ke huruf dzalnya. Jadi bacanya yalhadzalika. Jadi suara sa-nya yalhadz. Yalhadz itu hilang. Yalhadzalika itu tulisannya. Kemudian cara bacanya yalhadzalika. Yalhadzalika. Diidghamkan ke huruf dzal. Kemudian untuk pembagian yang ketiga yaitu idgham mutajanisain. Mutajanisain artinya adalah dua huruf yang sejenis. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya akan tetapi berbeda sifatnya. Jadi kalau idgham mutajanisain ini jenisnya atau makhrajnya itu sama. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, ya. Jadi ada dua huruf yang makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Maka ini dinamakan idgham mutajanisain. Contohnya yaitu yang pertama la im basatta. Tulisannya la im basatta. Ya, karena di situ ada to bertemu dengan huruf ta. Kalau dibaca aslinya basatta karena to itu huruf qalqalah ya, jadi harus dibaca basatta. Akan tetapi karena ini idgham mutajanisain maka to-nya hilang. Ya, jadi bacanya la im basatta. Hilang ya, tapi tidak sepenuhnya hilang. La im basatta. Ini namanya idgham mutajanisain. Jadi tidak la im basatta, bukan, tapi la im basatta. Kemudian yang kedua, qalat ta'ifatun. Bacanya seharusnya qalat ta'ifatun. Nah, karena ini idgham mutajanisain maka suara ta hilang. Qalat ta'ifatun. Jadi masuk ke huruf ta. Qalat ta'ifatun. Nah, ini untuk contoh idgham mutajanisain. Masih ada banyak contoh di buku paket, silakan anak-anak dibaca dan difahami. Nah, dalam bacaan idgham mutajanisain ini pun juga ada pengecualian ya. Jadi ketika ada huruf dal pada lafal qad bertemu dengan huruf jim, dzal, za, sin, shad, dha dan za, maka hukum bacaannya wajib dibaca idhar atau jelas. Ya, jadi ketika ada lafal qad bertemu dengan huruf jim, dzal, za, sin, shad, dha, za itu tidak boleh diidghamkan, tetapi harus dibaca idhar atau jelas. Contoh laqad ja'akum. Ya, laqad ja'akum. Jadi jelas. Kemudian yang kedua, walaqad dzara'na. Qalqalahnya tetap kelihatan. Walaqad dzara'na. Kemudian yang ketiga, walaqad zayyadna. Walaqad zayyadna. Ya. Jadi qalqalahnya tetap kelihatan. Walaqad zayyadna. Kemudian yang keempat, qad sami'allah. Qad sami'allah. Nah, ini namanya pengecualian ya. Pengecualian. Jadi tidak boleh dibaca idgham, harus dibaca jelas. Nah, demikian untuk pembahasan pembagian macam-macam idgham yang kita pelajari pada pagi hari ini.
Silakan anak-anak difahami betul perbedaannya, mana yang idgham mutamatsilain, mana idgham mutaqaribain, kemudian idgham mutajanisain. Nah, silakan difahami lagi, diperdalam lagi di buku paket kalian masing-masing, dibaca, kemudian difahami. Jika mungkin ada hal-hal yang kurang difahami, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Hasan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Hanya itu yang bisa Pak Hasan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Hasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.